حمدا لمن توحد وتفرد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا في زمرة من تعبد لله وسجد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي جاء بالتوحيد لله استند وصلاة وسلاما على سيدنا محمد النبي الداعي لجميع أمته من الخواص والعوام وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل العقائد الصحيحة إلى يوم القيامة ما تعلم علم التوحيد وحفظت عقيدة العوام. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan Allah Ta'ala kembali kesehatan dan keafiatan serta waktunya lapang hingga dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menghadiri majelis kita, majelis salawat, pembacaan Maulid Ad-Dibai. Kemudian kita teruskan dengan menuntut ilmu atau majelis ta'lim. Semalam kita sampai sudah membicarakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib atau yang pasti. Kemudian lawan-lawannya ada 20 atau yang mustahil. Satu, adam artinya tiada. Kedua, hudus artinya baharu atau berawal. Tiga, fana artinya binasa. Empat, mumasalatul lil hawadis artinya sama dengan segala yang baharu. Kemudian yang kelima, ihtiyaju li ghairih artinya memerlukan kepada orang lain. Enam, ta'addud artinya tidak tunggal. Mustahil. 7, mayyit artinya mati, mustahil. 8, ajiz artinya yang lemah, mustahil. 9, artinya karihun tidak berkehendak atau dapat diatur, mustahil. Allah Ta'ala dapat diatur, mustahil. Orang berdoa itu kan aja, atur Tuhan kah ada. Orang berdoa itu melaksanakan perintah Allah. Jangan berdoa itu supaya kabul. Bila berdoa supaya kabul, niatnya bisa atur Tuhan. Ibu doa itu apa? Saja aku berdoa melaksanakan perintah Allah. Bisa kata kabul ya Pak. Bila kata kabul pasti Tuhan memberi harap lagi. Selesai kan? Kita disuruh sangka baik. Kan Allah tuh sudah pandir dah kita kan sudah menjamin Tuhan pintalah aku mesti kuberi. Ada ginang apakah mungkin kuberi ada gini pasti kuberi ya Tuhan. Pinta kepada aku pasti kuberi. Jadi kita meminta kepada Allah tuh bukan kita berniat apa yang kita minta itu nabi Tuhan kata itu. Tapi kita bila meminta itu niatnya apa? Melaksanakan perintah Allah. Allah nyuruh kita minta. Bukan kita hanya mengatur. Nah, jadi Allah tuh punya hak prerogatif, hak mutlak. Ada bisa ditawar-tawar. Bila Tuhan berkehendak pasti terjadi. Kemudian Allah Ta'ala itu disifati mustahil juga. Mustahil sifatnya jahil atau tidak tahu. Kemudian lagi asam artinya yang tuli, mustahil. A'ma yang buta, mustahil. Abkam yang bisu, mustahil. Ajas lemah, mustahil. Karaha tidak ada keinginan, mustahil atau dapat diatur. Sumun tuli, mustahil. Umyun buta, mustahil. Mautun mati, mustahil. Jahlun tidak tahu, mustahil. Dan bukmun bisu, mustahil. Jadi paling inilah. Jadi berduhulu sifat ma'nawiyah menyesuaikan lawan syair yang ada di syair akhir itu awam tuh. Kemudian kita meneruskan lagi pembicaraan tentang kewajiban kita dalam beriktikaf adalah wajib kita hafal jumlah nabi yang 25. Hafal lagi lah. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Saleh, 4 Hud, 5 Saleh, 6 Ibrahim, 7 Ismail, 8 Ishak. Dan seterusnya lah. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Saleh, 6 Ibrahim, 7 Lot, 8 Ismail, 9 Ishak, 10 Yakub, 11 Yusuf, 12 Ayub, 13 Syuaib, 14 Musa, 15 Harun, 16 Zulkifli, 17 Daud, 18 Sulaiman, 19 Ilyas, 20 Ilyasa, 21 Yunus, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, 25 Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beri di im hafal ya maju muka. Beri istim apalah. Di istim apalah. Tabur gurunya lah, bila gurunya taburong kan hafal. Oh nyuruh murid hafal juga lah. Nah, itu gurunya ada hafal kali. Biar guru SD kan tapi hafal, kawan nyuruh murid hafal, bilang hafal terdiri gitu kan. Jadi nadinya nyiakan. Satu Adam, dua Idris. Taburong ada yang kuitannya situ deh di mulutnya pula. Itu pulang anak-anak berilah. Nah, kita akan membicarakan tentang kewajiban mengenal para nabi dan para rasul. Mereka berjumlah 25. Nang wajib dihafal lah nabi sekaligus rasul. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqiq waqtanim. Dan wajib pula atas setiap mukallaf Islam balik berakal agar mengetikatkan perincian 25 para rasul. Artinya itu meyakini nang 25 para rasul ini buju-buju rasul. Hafal. Enggak ada apa kayak apa aja. Enggak ada apa takun jurang kibir itu nang Nabi lah. Ya ngaran Nabi apa tak. Itu kan bila takun jurang ya aja. Takun jurang Luqman Pak Nabi lah. Lain jadi Luqman Nabi nah. Berarti kan apa tak. Bila ada nyebut yang lain Nabi, berarti ada apalah. Jadi itu minimal apa kayak itu. Bila takun akan orang juang Syuaib Nabi lah. Ya Nabi aja. Nurut Pak, itu jeung urutannya. Karena Nabi tak butain itu. Nah, itu apa ngarannya dah. Nah, itulah ada tetarang upih kan. Apa yang bagus gitu kayak kita kan dihafalin. Maka ambillah hitungan mereka secara benar dengan yakin dan ambillah keuntungan dengan menghafal nama-nama mereka atas kebenaran tanpa keraguan. Pokoknya bila hafal ngaran Nabi pasti beruntung. Itu kan dapat nilai plus. Jadi kan di surga kan di ketinggian tak. Jika hafalan nyoran Nabi apa? Nah, jangan pangkatmu nah. Nah, itu kan. Enggak ada apa ngaran Nabi lalu taran deh pangkatnya. Nah, atau taran upih tadi kan. Itu tuh. Jadi kita ini dalam amal saleh ini makin banyak kita mengetahui, makin tinggi derajat di surga nanti. Nah, banyak tahu, banyak mengamalkan, itu makin tinggi pangkatnya di surga. Jadi sesuai aja Pak di dunia dibicara kan, sesuai aja di usaha di dunia ini. Karena di akhirat melihat hasilnya. Siapa cangkal bagawi berkat berhikmat apa aja? Cangkal apa berhikmat apa aja? Oh, berkat berhikmat hasil talihat. Oh, berpajang di mobilnya kan. Berkat berhikmat hasil talihat. Artinya bila berhikmat kita di dunia ini beramal ibadah, kayaknya di surga hasilnya talihat. Ini kita akan melihat dulu kita. Itu kan. Nah, itu. Hum Adamun Idrisun Nuhun Hudum Saleh wa Ibrahim kullun muttaba. Mereka itu adalah Adam, ini bapaknya manusia. Nah, satu-satunya manusia nang dilahirkan tanpa ibu dan ayah. Nah, Nabi Adam. Kada dia bisa abah, ada si mama. Nabi Adam. Manusia pertama. Kemudian ada bisi bini ngarannya Hawa. Kayak batu aja. Nah, waktu Nabi Adam guring, lalu dicabut tulang rusuk ini sebelah kiri. Dicabut, tulang rusuk sebelah kiri kada sakit dem lah. Kan Allah Taala Maha Kuasa. Caranya itu kan imannya tulang rusuk tadi dibentuk jadi manusia. Jadi manusia ya Pak. Allah Taala Maha Kuasa ya Pak kan bisa kita bayangkanlah dari tulang rusuk di doban kan begena-begena kan berkembangnya. Nah, bertambah-tambah tulangnya, terus tumbuh dagingnya kan seterusnya ditiupkan roh. Pas hidup, tapi rambutnya panjang. Rambutnya panjang, lawan awaknya lemah lembut. Ada Adam kan kekar, maco kan Nabi Adam tuh orangnya kan. Orangnya kekar kan, strek Nabi Adam tuh. Ada ini kada lemah lembut orangnya, gemulai orangnya kan. Suaranya pun juga lemah lembut juga. Nabi Adam kan tegas suara sidin. Hai, siapa ikam? Lan Hawa. Nah, kayak itu contohnya lah. Apa nih begini tuh? Mencontohkan. Itu tetapi ada bukan Hawa tuh kan angin-angin ya ada bukan angin-angin sini karena apa karena dapat pandirannya nangan suaranya aja sudah aduhai Nabi Adam kan. Nah pada sidin nah itu cinta pertama kan terjadilah. Nah itu kan jadi kalau ada laki-laki jatuh cinta dalam perempuan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Adam. Itu wajar saja kan amal laki itu jatuh cinta Nabi ini wajar saja udah tuh menuakan dari
Cuma Nabi Adam sidin jatuh cinta tuh kada nang langsung magawin haram. Sidin minta dihalalakan. Lalu nikah lo kaneh. Jujurannya salawatnya mannya nih. Wah yang bener gini, kupinang kau dengan salawat ya. Nah, ya bener. Timbul pangantinan kada pangantinan kada baruhan nih gini. Batatai kada kan, kepaniminan kada. Aku pinang kau dengan salawat Pak. Kayak Nabi Adam juga kan. Ada hakon bininya leh, ada hakon bininya Nabi jujur juga kan. Kan berpakaian ya bininya kan. Mungkin kada ada jujur, apa? Lamari kada ada, ranjang kada ada, apa? Iya, belum. Ada hakon bininya itu leh, belum pas ada hakon bininya. Kacang nano aja bininya aku nih, supan sakampungan aja bininya mungkin ada juga. Nah itu kan. Lain kalau bininya nasugih, kalau bininya sugih tahan jangan ada jujuran, lakinya diraih kalau nih. Nah itu bininya sugih pemuda ada bininya kan. Ada apa kan jujuran lagi? Tapi ngalih dicari lah, itu 1:100 atau 1:1000 ngalih cari nak itu. Nah ngalih cari nak itu. Nah Nabi Adam tadi kan kawin Siti Hawa itu. Nah, jadi Hawa itu sifatnya dari menggoda. Akhirnya Nabi Adam itu tergoda, tapi sidin terpimpin kan teratur lalu dihalalkan. Lebih nikah, nah pada lagi halal daripada. Nah itu Siti Hawa itu manusia pertama Nabi Adam, kemudian terlahir Siti Hawa dari Nabi Adam. Pernah terjadi zaman Sayyidina Ali, ada orang mati, orang ini khunsa muskil. Artinya apa khunsa muskil? Punya 2 alat kelamin atau orang tua kada bisa kelamin, jadi kada jelas laki-laki gak bini ke orang nih meninggal di zaman Sayyidina Ali. Lalu kayak apa inya nih? Anunya kan asalnya itu kan ceritanya itulah ya bingung lah orang lah inya nih memutuskan apakah dia laki-laki atau perempuan. Singkat cerita ditanyakan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan alim ujar sidin, periksa aja orangnya, mayatnya itu periksa. Hitung tulang rusuk sebelah kiri. Nah, bila inya lengkap aja kan, kanan kiri 16 kah? Rusuk kanan kiri. Bapak ya 16 kayak Bapak. Begitulah Bapak. Nah, bila sama jumlahnya kan, bila jumlahnya genap, kanan kiri genap jumlahnya. Berarti orang itu apa? Bini tak? Tapi bila mau genjil kanan kiri, genjil hitungannya berarti lelaki tak. Lalu hitung orang harus hitung orang. Hanya genjil sebelah kiri kurang sebuting, sebelah kiri ada tuh harus hilang sebuting. Nah lelaki berarti sini karena itibar Nabi Adam bahari kan tuh harus sebuting diambil nih. Nah itu bisa alim pasidin lah. Nah itu mah itibar kasih itu sidin. Lalu terjawab kan masalah itu bahwasanya si orang yang mati ini adalah lelaki kan misalnya. Nah itu terjawab sih. Ya insya Allah nanti kita akan teruskan tentang nama-nama Nabi dari Nabi Adam hingga seterusnya. Kita akan baca kitab hadis dulu. Masih kita tentang fadilat azan. Di antaranya lagi, di antara keutamaan azan, bila orang tuh bakancang azannya benyaring, itu pahalanya lebih lagi kan, dan dapat penyaksian. Apa aja semuanya menyaksikan bahwa orang-orang azan ini adalah orang Islam, orang yang bertauhid. Nah itu. Kemudian lagi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi ta'dzin la tadarabu 'alaihi bisuyuf." Jikalau manusia tahu tentang fadilat, keutamaan, pahala dalam azan atau salat berjamaah, maka mereka akan berkelahi sampai mencabut pedang dan mereka saling menebaskan pedangnya, saling bertimpasan gara-gara berebut anak azan. Kadarila orang azan aku hendak pahalanya nih, sampai bertimpasan saking kehendakan pahala azan. Jakanya tahu aja Nabi kan mun tahu itu kan penting betul lah. Nah nara azan itu kan penting benar sekalinya, sampai hendak membunuh orang gara-gara taparabut. Maksudnya apa? Akan terjadi perebutan
perebutan, tapi perebutan nang mulia nilainya karena merebutakan nang bagus dan perkelahian untuk mendapatkan kesempatan azan tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kan ini kacang bunuhan ini kan kada bagus pang lah dalam agama kan. Cuma seandainya kan tahu kada kau ditahan lagi sampai ke situ. Paksa solusinya semalam kan dengan cara apa? Berundi. Itu kan lalu namanya kan disetor berataan ya kali 500 sakampung dulunya lah. Disetor nama berataan kan. Jadi bila hendak azan kuncang jadi harus hadir bila dikuncang gugur ngarannya orang tak burung kan hadir buat orang biasa pulang. Jadi kan 500 ikong azan tak kulileng hanyar karena giliran pulang. Nah, saking berebutnya orang 5 ikong sehari azan kan. Nah, biasa berapa 500 berapa harinya habis mana? Lawas bener mah giliran. Wah, maka itu diharapkan kampung nih. Nah, juhur siang azan. Karena asar lah yang pulang lah. Punya suaranya biar jangan ada melawan-lawan, penting azan berataan. Lagu pingsa pegang sangkut jangan berataan, ada apa juga kan. Yang penting azan berataan. Nah, bisa rame ini kampung nih. Pokoknya viral kampungnya kan kampung azan. Nah, kenapa? Karena di kampung situ kada pernah orang tak 2 kali azan. Bila azan lawas rumah dan gilirannya pulang. Wah, ada kayak ini luar biasa deh. Ngalih cari kayak di kampung deh. Ngalih cari ini. Kampung azan katanya kan. Daripada orangnya tahu berita tentang nilai pada azan tadi. Kemudian orang nang azan itu akan dituruni rahmat dari Allah, dapat pertolongan dari Allah, dapat kebaikan dari Allah. Di mananya azan, maka tempatnya azan itu akan dipenuhi dengan rahmat Allah Taala. Makanya masjid langgar, 5 kali sehari diazani, maka itu tempat mulia. Karena turun terus rahmat di situ. Bila ada orang azan turun rahmat di situ, kebaikan Allah Taala luar biasa lah. Makin tuha masjid, makin baaf wah. Kenapa aja masih tuha tuh bapuah bener orang kata gimana kan datang ke situ ambil berkat. Kenapa? Karena orang beri mencari duit lebih bagus pada kita, sehingga masjid yang diulah orang beri lebih dipercaya kehalalannya dibanding masjid-masjid sekarang. Itu kenapa masjid yang dulu itu kan menjadi apa? Jadi disukai orang kan daya tariknya ada itu diantaranya ulama. Nah itu. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yadur rahmani fawqa ra'sil muadzin wa innahu la yaghfiru lahu min sautihi aina balag. Allah Ta'ala selalu menolong bagi orang nang azan. Jadi sampai kan dipelihara Allah Ta'ala orang nang azan itu. Dan Allah Ta'ala mengampuni baginya dari suaranya itu sampai kemana jauhnya suaranya terdengar. Maka saat itu Tuhan mengampuni dosanya orang azan tadi. Kemudian orang azan itu adalah orang yang diamanahi untuk menentukan awal waktu salat. Nah, jadi bila orang itu tukang azan ini harus tahu jam berapa zuhur, jam berapa asar, jam berapa maghrib. Betul azan. Nah, betul azan kan pasai. Nah, taruh pada lain azan oleh abut, tung kamatnya dilambeti loh mana. Azan betul, ada nama nyuruh aja. Azan lagi aja. Orang tidak azannya belum. Nah itu gara-gara kada melihat lawan waktu kadep darinya aja masalah kadep atau burung hari hujan kan kadep ya atau muru harinya kan masalah kadepnya lagi jamnya ada hawa ini di internet sudah jam noleh waktu pakai GPS nih kada betah lagi akurat sudah kan. Nah itu kemudian orang buka puasa bayangkan amun azan berdahulu dia usah azan awam aja berikan dia bila pukul 6 orang pas dia anu maghrib kayak itu beri banda pas bila pukul 6 maghrib toh lalu kaum ini kan pengumuman jam 6 nah jam 6 deh langsung mana nginum banyu kan langsung antur panan di rumah nih jam 6 nah jam 6 deh ya berikan bila jam 6 buka puasa toh kaum ucap-ucap di masjid jam 6 jam 6 makan lagi aja tuh jam 6 dah imbah tak bena tambah tatagu ada kurma kurang 10 menit ya kurang jam 6 kurang 10 menit maka itu kan jam 6 artinya minuman dan makanan dah hanya 3 kali kurang 10 menit ya tipe orang ini kaum itu tukang prank katanya nih kan sakampuan karena prank mana.
Orang bila jam 6 kurang 10 menit langsung kayak itu kan. Orang mah hadang sudah. Beri itu aja bila pas itu aja bila maghrib itu pokok 6 memang pas. Nah, bila jual 12. Nah, itu berarti kan orang ilmunya kada depan lah masalah anak nih apa masalah anak palak dan sebagainya. Kok ini kita kada tuh ilmu palak. Ya ada bisin apa HP kan sudah ini pakai Android apa GPS langsung ke satelit akurat benar sudah. Itu jadi orang azan ini hati-hati orang berpuasa orang bersahur orang apa berbuka puasa kata gantung orang untuk azan ini nah itu orang anak sembahyangan kan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah al imamu dhamin wal muadzin mu'taman Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ujar Rasulullah SAW, orang itu bila jadi imam atau jadi pemimpin, dia harus menjamin atas kepemimpinannya supaya bujur kan, bagus dari pemimpin itu. Dan orang adzan adalah orang tukang adzan itu harus punya nilai kepercayaan. Jangan sampai tukang adzan ini dianggap kurang berdusta kan. Jurang dustanya itu belum dia sampai waktunya anon apa 5 menit di asar hari adzan dah Allahu akbar gurunuman orang belum karena tak ucapan lah Allahu akbar belum testing percobaan. Jadi itu ada minta naik, cuman arahnya kan pandai membaca keadaan noleh. Jadi kan ada supan, bacaan disuraki orang semua. Bacaan gede orang langgar kan, habis pasal langsung kan, nah itu taktiknya tuh hebat noleh, langsung bisa kan, mana mailingakan kan, jadi kan sedikit kurang, testing percobaan, bang pentingnya. Adanya kisah guru sompol, nah gini kisah guru sompol lah. Jadi guru sompol bahari orang tuh di kampung kan, di kampung tuh kan mic-nya kan kada kayak di kota bang lah, mic-nya biasa aja kan di kampung nih, mic-nya biasa aja, bakareng aja kan suaranya nih seadanya aja. Orang di kota kan maju sudah, pakai apa equalizer apa gitu tuh ngarannya. Nah mixer, equalizer apa ngarannya lah. Nah itu kan nambah iho tuh kan. Jadi tulak astagfirullah harinya hari Jumat. Nah di kota ini kan ada masjid. Lalu sampai Jumat di mana di masjid. Di suah, kada suah di Jumat di kota di suah di kampung ya terus kan yang Jumat nih. Tabarong tarasai sampai yang di kota. Sakalinya nang operator nang di masjid ini kan menyetel nang iho nih kebanyakan. Nah kebanyakan ihonya nih. Jadi kan azan nih Juhur kan Jumat. Allahu akbar bar. Oh kayak itu ini ku tabang nih. Kan itu aku nah kayak itu ku tabang. Berpikir kan si utuh nanya dengan anak kota nih. Oh kayak itu di kota. Kayak itu ilmunya sekalinya di kota nih alim-alim pak orang nih. Allahu akbar Kayaknya aja aku perhatikan di kampung mana. Kayak ini nang aja naharat tuh kayak ini sekalinya. Bulik bulik kan ke kampung. Nah, punya belum jasar siap dari langgar kan. Punya sampai orang lain aku nih dulu aja. Di kampung ada iho miknya kan miknya kareng aja kan. Lalu wae azan di langgar. Allahu akbar bar. Orang iho sarang besar aja jadi berikiakan orang. Sama di kota nyumbangnya aja. Nah, tuh lain tak, tuh lainnya tuh ada ilmu tuh kan. Orang betakon, dapat tak itu harus azan gitu. Tuang gurunya tahu juga pada alat tuh kan canggih lah nih. Itu tuang guru tuh mic-nya nambah iho. Jadi suara tuh mantol bahasa pulangnya menyalin suara nih. Bawa itu tadinya orangnya ber apa itu. Nah itu kisah guru sompol tuh balilah.
Tanda aku tas dia turutin nang Pak. Mikurang asli kan harap biho. Seorang kada. Lalu wae seadanya. Nah, ini jadi Rasulullah ini mendoakan doa sidin luar biasa bagi orang-orang na azan. Maka untung benar kan bagi orang azan dapat doa Rasulullah nah, napa? Nabi doa mesti kabul. Napa deh? Ya Allah, ya Nabi ampuni bagi orang-orang yang suka azan. Bila kita sekali azan berarti doa Rasulullah diampuni dosa. Nah, itu kan. Kemudian nanti insya Allah akan kita teruskan apalagi fadilah azan luar biasa kan macam-macam fadilah azan ini. Ya inilah yang kita baca hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita keberatan. Kita semuanya selamat di akhirat. Ya Allah, Allahumma kama farrahtana fid dunya fa farrihna fil akhirah. Ya Allah, semoga pian gembirakan kami di dunia di majlis taklim, gembirakan kami nanti di surga takumpul pula. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. من يا الله يا رب العالمين بسم الله